Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Biarlah kita tetap semangat dalam memuji Tuhan. Biarlah kita mau tetap semangat dalam menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Kita mau bersuka cita, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Yes, haleluya. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari saya undang semuanya kita untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagimu segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk datang menghampiri tatamu yang kudus. Biarlah Engkau mau menjamah setiap kami Bapa dalam ibadahmu yang kudus Tuhan. Biarlah Engkau menuntun kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama anakmu Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Biarlah di tengah masa sukar saat-saat ini, biarlah di tengah-tengah persoalan dan permasalahan, biarlah kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Biarlah di tengah badai, biarlah di tengah pergumulan, kita mau tetap bernyanyi bagi Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti berkali bersinar, hidupku janji-Mu. Dalam segala Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan firman. Firman terangi langkahku, Sumber damai dalam hidupku, sama-sama katakan ku aman di dalam. ku aman di dalam-Mu. Sama-sama dengan segenap hati katakan penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu Sempurna, seperti petani, sepasti petani bersinar, hidupku janji. Dalam
Biarlah di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, biarlah di tengah-tengah keadaan sulit saat ini, hati kami mau tetap percaya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah keadaan kami mau terus bernyanyi bagimu Yesus. Tak terhitung Tuhan, telah berapa kali Engkau membuktikan kasih-Mu dan kesetiaan-Mu kepada kami. Dan biarlah kami mau ambil momen ini saat ini Tuhan, untuk menunjukkan kasih kami kepadamu. Bahwa di tengah keadaan apapun, kami mau terus bernyanyi bagimu Tuhan. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Kami mau tetap menyembah-Mu, ku kan menyembah-Mu. Sama-sama kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan, bernyanyi. Bolehkah saya minta sama-sama kita mengangkat tangan kita mengarah kepada tatanya yang kudus sebagai bentuk penghormatan kita kepada dengarkan seruan hati kami saat ini. Sebab kami tidak mau berhenti berharap kepadamu, sebab kami percaya Kau sanggup. Di mana saat kami berserah, Kau tidak meninggalkan kami sendiri. Sama-sama dengan sirabat ibu katakan, kami panggil sampai jiwa kami percaya, sampai hatiku waktu Kau biarlah di dalam hatimu Engkau menyembah-Mu. Sama-sama katakan, sama-sama kita berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan. Benar Tuhan, kami akan selalu menyembah-Mu Bapa. Kini tiba saatnya Tuhan kami memuji nama-Mu. Yang mau bersuka cita untuk Tuhan sama-sama katakan amin. Mari naikkan pujian-Mu buat Tuhan kita.
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Mari menari buat Tuhan kita. Mari sama-sama naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Come on, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini, sama-sama. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Sama-sama kita katakan, Yesus ku dahsyat. Sama-sama kita katakan, Tuhan, buka mata hati kami hari ini. Buka mata hati kami, Tuhan, agar kami dapat memandang. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandang, biar ku memandang.
Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau selalu menunjukkan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Untuk itu kami mau bersyukur Tuhan dengan memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama kita angkat pujian. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
Terima kasih Tuhan. Kau setia. Benar Engkau Bapa yang setia. Dulu, sekarang, dan Amin. selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau Shalom. Hai semua jemaat yang ada, yang kami cintai dan kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau sangat mengasihi kami, biarlah kasih-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, dan mujizat-Mu Tuhan memberkati kami semua. Menolong kami semua melewati tantangan ini dan menjadikan kami lebih dari pemenang bersama Engkau. Apapun terjadi kami tidak takut karena kami punya Bapa yang baik, yang pengasih, penolong, dan maha kuasa yang sanggup membawa kami menjadi pemenang. Kami siap dengan firman-Mu Tuhan, ajar kebenaran-Mu, biarlah Engkau Roh Kudus yang baik, menolong kami, mengurapi kami, memberi hikmat pengertian kebenaran firman-Mu. Kami siap terima firman Engkau dengan sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara. Bulan ini kita masuk dalam bulan dengan tema teachable atau mau diajar. Dan mari kita buka dengan firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Saudara lihat, ajaran itu begitu penting dalam ayat 16, menghasilkan pada ayat 17, kita manusia Tuhan, Elohim, menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Dengan kata lain, kita dijadikan hidup dalam kehendak Tuhan, atau hidup dalam rencananya. Saudara tahu, kalau orang yang hidup dalam rencana Tuhan, itu adalah hidup yang paling indah, yang paling bahagia. Sekalipun ada badai, sekalipun ada masalah, tapi Tuhan berjanji, aku menyertai engkau selama-lamanya. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah, kekelaman dan maut sekalipun, engkau tak perlu takut, karena aku beserta engkau. Aku akan menolong engkau, aku akan menghibur engkau,
dan aku akan memberikan kemenangan yang besar. Itu yang Tuhan ingin kita mengerti, bahwa kita diciptakan untuk hidup dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Sudah lihat firman next saudara, lihat bahwa Yeremia 29 berkata, sebab aku mengetahui rencana-rencana yang aku rencanakan atasmu. Firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan ingin memberikan engkau masa depan yang penuh harapan, itu rencana Tuhan. Dan ini yang kita akan belajar pada hari ini, atau pada bulan ini. Mari saudara lihat, kenapa banyak orang tidak hidup dalam rencana Tuhan yang luar biasa itu. Kenapa? Karena kuncinya tidak mau diajar. Kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 8 dan 9 berkata, Yahweh berkata kepadaku, aku akan menunjukkan dan mengajar engkau jalan mana yang harus engkau tempuh, aku akan menuntun engkau karena mataku tertuju kepadamu. Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak memiliki pemahaman, yang mulutnya harus dikendalikan dengan tali dan kekang agar kegeramannya mereka tidak akan mendekatimu. Saudara lihat firman Tuhan beritahu kita bahwa apa? Tuhan ingin mengajar kita, Tuhan ingin mendidik kita supaya kita hidup dalam rencananya. Tapi banyak kali manusia itu tidak mau hidup dalam rencana Tuhan karena manusia punya free will, punya freedom. Tuhan memberi kita freedom. Tuhan memberi kita kebebasan. Free will, kebebasan memilih. Saudara, engkau boleh memilih apa yang kau mau. Tetapi jangan salah, kalau kita tidak mau milih, mau dididik Tuhan, tidak mau memilih ikut kehendak Tuhan, maka hidup kita tidak akan pernah berbahagia. Saudara lihat dalam kenyataan hidup ini, hari-hari terakhir ini ada seorang petinju yang sudah lama, sekarang baru muncul, namanya Mike Tyson. Semua orang kenal. Pada tahun 80-an, dia terkenal dengan tinjunya. Sekali tinju hanya dalam satu ronde, para penantang-penantang itu KO. Dan memang luar biasa. Kalau kita melihat dalam 58 kali tinju, Mike Tyson ini membuat KO lawannya 44 kali. Begitu luar biasa, waktu tinju itu selalu kami menonton waktu masih saat itu, tahun 80-an, dia meng-KO musuhnya dalam satu ronde, sangat luar biasa. Dan itu jadi betul luar biasa. Kenapa? Kalau saudara lihat di gambar ini, Mike Tyson yang muda dengan dia punya pelatih, Juste Amato, seorang yang sangat luar biasa, pelatih yang sangat hebat, yang mengajar Mike Tyson menjadi petinju yang betul hebat. Tapi pada saat dia meninggal tahun 85, Mike Tyson tidak punya pelatih lagi, tidak ada yang ajar dia. Dia mencari orang-orang yang hanya menyenangkan hati dia. Tanpa didikan, tanpa ajaran yang benar, Mike Tyson akhirnya kalah. Dikalahkan semua sampai akhirnya menjadi orang yang kalah. Jadi loser bukan lagi jadi pemenang. Dari winner menjadi loser. Kenapa? Karena ajaran itu terlalu penting buat kita. Mari kita lihat bagaimana Tuhan mengajar kita dengan firman-Nya. Nah, pertama, firman Tuhan itu sangat luar biasa. Firman Tuhan adalah kunci Tuhan mengajar kita. Yang pertama, Tuhan memperbarui pikiran kita. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi sama atau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, yang baik, yang berkenan pada Tuhan, dan yang sempurna. Nah, ini kunci penting, saudara, merubah pikiran kita, merubah pola pikir kita jangan sama dengan pola-pola pikir dunia. Istilah orang itu mindset, pola pikir kita, karena mindset itu terlalu menentukan hidup kita. Apa itu mindset? Mindset itu adalah kumpulan keyakinan, kumpulan prinsip hidup, kumpulan nilai-nilai hidup. Dan itu disebut dengan mindset. Dan mindset itu menghasilkan apa? Respon kita, tindakan kita, perbuatan kita. Jadi mindset itu menghasilkan action. Dan akibat action itu bisa menentukan apakah engkau menjadi orang yang berkenan pada Tuhan, menjadi orang yang berhasil,
atau engkau menjadi orang yang tidak berkenan pada Tuhan, menjadi orang yang gagal, saudara. Jadi, saudara lihat di sini, di gambar ini mindset ditambah dengan menghasilkan action itu menghasilkan sukses atau kegagalan. Saudara lihat, jadi kuncinya mindset, maka Tuhan berkata dalam Roma 12 tadi, ubah mindset kita. Harus diubah mindset kita, saudara. Mindset itu sangat penting, dan cara mengubahnya Tuhan itu disebut dengan metanoia. Metanoia itu adalah perubahan yang total, perubahan yang radikal, atau perubahan yang 100% berubah. Berubah dengan contoh yang sering kita lihat adalah ulat dari kupu-kupu itu berubah menjadi kepompong. Saya lihat di situ gambar itu ulat, ya telur dulu menjadi ulat kemudian sudah makan banyak daun, dia mati jadi kepompong. Sudah lihat bentuknya itu kepompong di sana, kepompong itu berubah jadi kupu-kupu. Jadi dari telur ke ulat, ke kepompong dan ke kupu-kupu, itu perubahan yang sangat radikal, total, tidak ada yang sama. Jadi inilah yang disebut dengan perubahan mindset yang Tuhan inginkan. Ya, merubah pikiran kita itu sangat penting. Dan itu yang menjadi, yang Tuhan inginkan, perubahan ini harus terjadi. Kenapa pikiran yang menjadi sasaran Tuhan? Karena pikiran kita pertama, saudara tahu, oleh pikiran kita dapat mengenal Tuhan. Roma 1 ayat 20 berkata bahwa dengan pikiran kita dapat mengenal Tuhan dari hasil karya Tuhan yang luar biasa di semesta alam ini. Tuhan menciptakan langit yang begitu luar biasa, Tuhan menciptakan lautan yang begitu indah, ya semua tumbuh-tumbuhan yang begitu hebat, semua itu ciptaan Tuhan. Kenapa? Di dunia ini semua ada penciptanya. Kursi itu ada yang menciptakannya. Tanpa ada yang menciptakan tidak akan ada. Siapa yang menciptakan semesta alam? Tuhan. Dan ini hanya dapat kita mengerti melalui pikiran kita. Firman Tuhan mengajar kita tentang Tuhan. Dan itu dapat kita mengerti melalui pikiran kita. Jadi pikiran itu adalah tempat kita mengerti tentang Tuhan, mengenal Tuhan. Tapi pikiran juga itu dipakai oleh iblis untuk menyerang kita. Iblis mengasih pikiran-pikiran yang menakutkan, pikiran yang khawatir, yang tidak bahagia. Saya ada pernah lihat orang yang sedang bahagia, sedang happy, sedang tiba-tiba pikirannya teringat kepada masalahnya. Begitu dia ingat masalah yang menakutkan dia, langsung hilang bahagianya, langsung hilang kesenangannya, langsung jadi takut, khawatir, wajahnya berubah, hatinya berubah, suasananya berubah, jadi tidak bahagia lagi. Jadi sudah lihat, pikiran itu dalam medan pertempuran. Karena itu firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 4, kita baca, ilah zaman ini telah membutakan pikiran mereka yang tidak percaya, sehingga terang Injil kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Elohim tidak bersinar atas mereka. Sudah lihat, ini yang menyebabkan banyak kali kita tidak bahagia, banyak kali kita tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Kenapa? Karena pikiran kita itu diserang oleh iblis. Makanya itu Tuhan ingin mengajar kita, ubahlah pikiranmu dengan pikiran-pikiran firman. Hanya firmanlah yang sanggup mengubah hidup kita. Tuhan ingin mengajar kita supaya hidupmu itu bahagia dengan perubahan firman. Saudara, firman itu jangan berhenti hanya tahu firman, tetapi mari kita lebih jauh supaya hidup kita ini dikuasai oleh firman. Kita menghidupi firman itu hidup dalam kita, dan kita menjadi pelaku firman. Saudara, ini yang penting. Cara berpikir itu harus diubah dulu, karena pikiran yang ubah akan menghasilkan tindakan yang berubah. Tindakan yang berubah akan menghasilkan hasil yang berbeda. Ini yang harus dilakukan. Jadi, jadilah anak Tuhan yang berubah. Caranya gimana? Saudara tahu? Mari saudara kita belajar tentang Mazmur 1 ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh, dan yang merenungkannya siang dan malam. Cara merubah mindset kita itu adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka hidupmu akan bahagia, hidupmu akan diubahkan, hidupmu akan berhasil. Dikatakan dalam Mazmur pasal 3, dia seperti pohon yang ditanam di pinggir sungai. Sudah tahu sungai? Banyak airnya, pohon suka dengan air. Kalau pohon ditanam dengan dekat air, dengan sumber makanan dia, maka pohon itu pasti besar, tumbuhnya hebat. Kenapa? Karena ada sumber air yang menolong dia. Pohon itu jadi besar,
tinggi. Dan dikatakan orang yang merenungkan firman itu seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Dia akan berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan tetap berhasil dalam apapun yang dilakukan. Jadi Tuhan ingin engkau berhasil, itu rencana Tuhan buat engkau. Tuhan ingin engkau punya masa depan yang baik. Karena itu mari, renungkan firman Tuhan. Kata merenungkan di situ dalam kata bahasa Ibraninya adalah haga. Haga itu terdiri dari 3 huruf. Hei, dari kita baca dari ke kanan ke kiri, ya saudara. Hei, gimel, hei. Hei itu huruf kelima, seperti jendela, itu adalah anugerah atau wahyu, jendela. Penglihatan Tuhan perlu memberikan kita wahyu dengan kebaikannya, sehingga bisa membawa kata kedua ada gimel. Gimel itu adalah unta atau alat transportasi. Kata ketiga adalah hei lagi. Jadi haga itu hei, gimel, hei. Artinya dari anugerah membawa kita kepada anugerah. Dengan wahyu kepada wahyu. Jadi firman itu hanya dapat kita mengerti dengan pertolongan Tuhan yang akan memberi kita wahyu, membawa kita kepada wahyu. Dan kata haga itu artinya apa? Pertama, merenung itu artinya apa? Mengisi pikiran kita dengan firman. Jadi firman itu perlu diingat. Jangan yang kita cuma ingat hal yang lain, saudara ya. Hal pekerjaan, hal makanan kesukaan kita, hal-hal hobi kita. Bukan, tapi mari isi pikiranmu dengan mengingat firman Tuhan. Mazmur 77 berkata, aku akan mengingat firman-Mu, aku akan mengingat Engkau selalu Tuhan. Jadi pikiran itu perlu diingat selalu. Merenungkan, ingatlah pikiran Tuhan selalu. Ingat pikiran Tuhan direnungkan. Yang kedua, merenungkan itu artinya apa? Memperkatakan. Jadi firman Tuhan itu perlu dikatakan, perlu diucapkan. Jadi jangan cuma baca dalam hati, tapi firman itu perlu ucapkan. Karena firman berkata, firman iman itu adalah di mulut dan di hatimu. Kita harus mengaku, mengucapkan firman, dinyatakan dengan firman. Saudara, kekuatan perkataan itu sangat berkuasa. Mati hidup dikuasai oleh perkataan kita. Karena itu setiap pagi katakan, kata firman Tuhan, engkau lebih dari pemenang. Kata firman Tuhan, engkau diberkati dalam Yesus Kristus. Segala kemurahan kebaikan Tuhan akan menjadi milik engkau akan dipakai Tuhan menjadi alatnya memberitakan kasih, keselamatan bagi banyak bangsa. Kenapa? Ucapkan firman Tuhan yang sangat luar biasa itu, yang bisa mengajar engkau. Yang berikutnya lagi, firman Tuhan mengajar kita, saudara. Mengajar kita untuk apa? Untuk supaya hidup ini harus bisa merenungkan. Jadi mengimajinasikan. Jadi bukan hanya diingat, dipikirkan, bukan hanya diucapkan, tapi perlu diimajinasikan siang dan malam. Kenapa imajinasi penting? Kalau saudara melihat pola pikir manusia, pengetahuan kita tentang alam manusia, pikiran manusia, yang gambarnya seperti gunung es itu saudara lihat, saudara, gunung es itu, nah, yang di atas itu saudara akan lihat tentang pikiran-pikiran yang logika di atas, ya. Kemudian ada alam bawah sadar, ya, yang jumlahnya 88%, saudara lihat, coba saudara lihat baik-baik. Pikiran masih terdiri alam sadar dan alam bawah sadar. 12% itu alam sadar berfungsi dalam hidup kita. Jadi manusia selalu dikatakan bahwa manusia itu kalau hanya memakai alam sadarnya, itu hanya mempergunakan potensi pikirannya 12%. 88% itu ada di bagian alam bawah sadarnya, saudara. Jadi pikiran sadar kita di apa? Pikiran sadar itu apa? Analisa, kritis, logika, masuk akal dan sebagainya. Jadi kalau hidup ini hanya dengan akal, itu maka engkau hanya hidup dalam 12%. Dulu waktu Newton dapat teori Newton, manusia berkata semua yang tidak masuk di akal itu akan ditolak. Saudara, kalau hidup dengan cara begitu, maka hidupmu hanya mempergunakan 12% potensimu. Tapi sesungguhnya hidup ini lebih daripada yang masuk akal. Hidup ini banyak hal yang lebih hebat yang tidak masuk di akal. Dan itu ada 88% di alam bawah sadar. Itu apa? Pikiran bawah sadar adalah visualisasi, imajinasi. Yang kedua, belief, kepercayaan. Kepribadianmu, habitmu, kebiasaanmu, dan memori daya ingat. Saudara ingat, banyak kali kita nyanyi lagu sudah lupa, lagu tempo dulu kan.
Tapi kalau kita ingat satu kata saja lagunya, kita bisa ingat ulang. Kenapa? Kita ketemu orang yang sudah lama sekali, siapa dia ya? Tapi tiba-tiba kita ingat kembali. Kenapa? Karena kita punya memori di alam bawah sadar yang mengingatkan kita, sekalipun sudah lama sekali. Kenapa? Itu bisa, karena ada memori alam bawah sadar. Inilah yang harus kita tahu. Jadi kalau firman Tuhan itu tidak cukup hanya di alam sadar. Itu harus masuk ke alam bawah sadar. Cara yang mana? Dengan mengimajinasikan, membayangkan. Karena firman Tuhan itu perlu diingat, dipikirkan, perlu diperkatakan, perlu dibayangkan dalam hidup kita. Supaya masuk ke dalam alam bawah sadar. Kalau sudah sampai alam bawah sadar, inilah yang akan membuat hidup kita itu bukan hanya mengetahui firman, tapi hidup kita itu akan dikuasai oleh firman. Hidup ini melakukan firman Tuhan secara otomatis, karena kita sudah membuat firman itu masuk dalam hidup kita. Sehingga Yosua 1 ayat 8 berkata, jangan kau lupa memperkatakan firman Tuhan ini, renungkan siang malam supaya engkau bertindak atau berbuat sesuai dengan firman Tuhan itu, supaya engkau berhasil dan beruntung. Berarti dia hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Jadi orang yang hidup dalam rencana Tuhan adalah orang-orang yang beruntung. Dan ini hanya terjadi kalau kita bisa merenungkan firman dengan sangat luar biasa. Terus poin kedua, kita lanjut yang kedua, mengajar kita menuntun dan mendidik dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya merubah mindset kita, firman Tuhan itu mengajar kita untuk dalam kebenaran. Kita kembali pada 2 Timotius 3 ayat 16, semua yang firman yang diilhamkan Elohim berguna, mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran. Saudara harus tahu, firman Tuhan itu selalu berguna. Saudara jangan pandang enteng, siapapun yang memberitakan firman, siapapun yang baca firman, kita harus buka hati buat firman. Kalau kita buka hati buat firman, kita terima firman Tuhan itu saudara, maka kita akan hidupnya bahagia. Kenapa? Karena firman Tuhan itu dikatakan bermanfaat. Semua firman yang diilhamkan, yang disampaikan oleh Tuhan melalui manusia, melalui orang-orang yang ada di tulisan Alkitab, itu firman yang sangat berguna buat hidup kita. Dan itu apa gunanya? Pertama, memberi engkau mengajar. Saudara, kita perlu diajar. Tadi kan sudah kita lihat, Mike Tyson sesudah pelatihnya meninggal, maka dia hidupnya gagal. Tidak ada yang ajar lagi. Kita manusia membutuhkan ajaran. Dia ketemu dengan pelatihnya, dia diajar, dia menjadi orang yang hebat, petinju yang luar biasa. Kenapa? Ajaran itu penting. Sama, firman Tuhan itu mengajar hidupmu. Engkau butuh bimbingan. Engkau bukan manusia Superman yang maha tahu, tapi engkau manusia super me, saudara. Oke? Ini tampaknya hebat, tetapi di dalamnya kropos. Engkau butuh Tuhan, supaya engkau di luar hebat, di dalam lebih hebat lagi. Karena ada Tuhan Yesus. Karena itu butuh firman. Jadi firman itu mengajar. Kemudian firman Tuhan perlu menegur. Kita masih nggak sempurna. Kita bisa berpikir, oh ini sudah benar. Tapi sesungguhnya itu salah. Tuhan ingin menegur kita. Dan bukannya itu, bahkan Tuhan memperbaiki karakter kita. Firman Tuhan itu merubah alam bawah sadar kita. Hidup ini penuh dengan ajaran-ajaran, mindset-mindset yang salah. Contoh, kita nonton film. Film itu mengajar bahwa tidak setia dalam rumah tangga. Kalau tidak suka dengan seorang kekasihnya, maka dia boleh tinggalkan cari yang lain. Itu kan tidak benar, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak lagi film-film action Mandarin ajar kita. Balas dendam, kalau bunuh orang tuamu, maka engkau harus berbakti dengan membunuh dia. Benci, bunuh, tidak mengampuni, tidak mengasihi, itu ajaran yang salah. Dan itu yang perlu diperbaiki oleh firman. Firman itu bisa memperbaiki kita. Firman itu mengajar kita, misalnya contoh kita berbisnis. Kalau kita berbisnis, kita hanya mau menguntung sebanyak-banyak, padahal tidak benar, karena firman mengajar kita, kalau engkau mau bisnis berhasil, engkau harus membuat orang berhasil. Engkau harus membuat orang untung, win to win. Kalau engkau win, dia harus win juga. Makanya ini yang berbahagia. Tuhan selalu mengajar, engkau diberkati untuk memberkati orang lain. Bukan engkau diberkati untuk menjadi orang yang kaya. Anthony Robbins, seorang pembicara terkenal di Amerika, dalam bukunya The Awaken the Giant Within You, itu ditulis begini, kalau engkau semakin banyak uang, itu masalah makin banyak, saudara. Banyak orang berpikir semakin banyak uang, semakin tidak masalah. Salah. Semakin banyak uang, engkau semakin banyak masalah. Tapi kalau engkau tidak ada uang juga, hidupmu makin
susah, tapi itu mengajar kita bahwa uang itu harus engkau dapat supaya engkau bisa memberkati orang lain. Jadi ini kebenaran firman mengajar kita untuk merubah karakter kita menjadi win to win. Itu yang ajar orang firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengajar kita apa? Itu bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Kata mengajar dan mendidik beda. Mengajar itu hanya mengajar kamu pengetahuan, tapi mendidik itu sampai pengetahuan dan moralmu dididik. Seorang pendidik adalah seorang yang mengajar pengetahuan, mengawasi kita, menilai kita, tapi juga mendidik moral kita. Apakah kita menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi, dan itu seperti Bapa di surga. Dia Bapa yang ingin mendidik engkau sampai karaktermu, sampai kepada moralmu, perbuatanmu dalam segala hal. Itu pendidikan sangat penting. Ada satu ilustrasi, pada abad ke-18 lah, ya kurang lebih abad 17-18. Tahun 1787, ada satu kisah yang sangat luar biasa, yang terjadi ada pemberontakan di kapal Bounty. Itu ada kapal dari kerajaan Inggris. Mereka berlayar dari London untuk ke kepulauan yang ada di Samudra Hindia. Mereka berlayar, dan perlayaan mereka 10 bulan, mereka sampai ke pulau. Ada satu kepulauan di sana yang bernama Kepulauan Picar. Di Kepulauan Picar itu, mereka misinya ada apa? Untuk menolong orang-orang di Kepulauan Samudra Hindia itu. Supaya apa? Mereka bantu mereka bercocok tanam, mengajar firman Tuhan dan kebenaran sebagainya. Mereka ke sana, mereka akhirnya tinggal 6 bulan. Mereka bercocok tanam, melatih penduduk-penduduk yang ada situ. Di kepulauan itu ada penduduk dari keturunan Haiti, bangsa Haiti. Mereka dilatih, sudah 6 bulan, rupanya anak-anak buah kapal ini jatuh cinta dengan penduduk-penduduk lokal situ. Dan kedua, mereka menyukai iklimnya tidak terlalu dingin gitu ya, semi tropis. Jadi mereka suka, kalau di London kan dingin sekali. Ya mereka tidak suka. Jadi mereka suka, akhirnya waktu pemimpinnya, dia punya kapten itu mau pulang, saudara, ya untuk panggil mereka pulang, saudara, ya Kapten Bleed itu namanya, pulang, ayo kita sudah pulang, saatnya kita pulang, misi kita selesai, kita pulang ke London. Mereka anak buahnya tidak mau, mereka memberontak. Jadi maka mereka menangkap orang yang mau pulang, yang setia dengan kerajaan Inggris itu, Kapten Bleed dengan berapa anggotanya ditangkap, kemudian ditaruh di kapal yang tanpa penutupnya, dibiarkan mereka berlayar, pulang keluar ke pulau mana saja. Nah, akhirnya mereka berlayar, mujizat Tuhan terjadi, mereka pulang dan tiba dengan selamat di London. Kemudian dari negara London itu bertanya ke Kapten Bleed, kenapa kamu pulang dengan kondisi demikian? Mana kapalmu? Mereka cerita bahwa mereka mendapat pemberontakan. Maka diperintahkan oleh jenderalnya, ayo pasukannya diberangkatkan 2 kapal besar ke Pulau Picar itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Sesudah 2 tahun kemudian, kapal itu tiba di pulau itu. Akhirnya para pemberontak itu begitu tahu ada kapal musuh datang dari kerajaan Inggris, mereka melawan tapi mereka kalah, ditawan, dan sebagian besar yang kalah lari mereka diri ke pulau yang lain, saudara tahu. Akhirnya kapal itu kembali, dan di pulau yang lain itu, yang pulau lebih kecil lagi, mereka hidup, ada sekitar 9 orang yang lari ke sana, hidup dengan penduduk lokalnya ada di situ, hidup dalam dosa, mereka membuat alkohol, hidup dalam kenajisan, kejahatan. Akhirnya banyak para pemberontak itu, bekas anak buah kapal itu kena penyakit dan mati. Tinggal 1 orang namanya Alexander Smith. Alexander Smith ini salah satunya pria dewasa di kepulauan itu, di pulau kecil itu. Dan Alexander Smith ini begitu susah, begitu takut mengalami kenyataan bahwa teman-teman pada mati semua. Dan bahkan orang-orang dewasa yang lain juga mati karena mereka pesta alkohol, buat dosa yang berlebih-lebihan. Hanya mati karena keracunan alkohol, mati karena penyakit dan sebagainya. Kemudian Alexander Smith ini menemukan Alkitab. Ada satu kitab dia temukan dari temannya. Di dalam Alkitab itu dia baca sampai habis. Sejak dia baca itu Alkitab, dia bertobat. Dan dia mulai ajar kepada penduduk kampung itu firman Tuhan, ajar Alkitab itu, dan dia membuat kursus kepada semua anak-anak muda itu.
Saudara tahu 20 tahun kemudian ada kapal yang tiba di kepulauan itu. Mereka temukan di tempat itu ada satu tempat yang sangat luar biasa. Hidup orang-orangnya begitu sopan santun, begitu luar biasa, begitu saling mencintai, saling mengasihi, begitu bahagia. Kenapa? Karena firman. Jadi firman Tuhan itu begitu dahsyat, sanggup merubah satu kepulauan itu yang hidup dalam dosa, kejahatan, tapi firman Tuhan yang dipakai Alexander Smith itu memberitakan firman itu sangat berkuasa, mendidik mereka, mengajar mereka, mengubah kelakuan mereka, menjadikan mereka orang-orang yang sangat luar biasa, menjadi satu orang-orang yang baik. Waktu kapal itu datang mereka kaget, ditemukan satu pulau yang penduduknya begitu luar biasa, begitu baik, begitu saling mengasihi. Jadi sudah lihat firman Tuhan itu menuntun kita, mengajar kita menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Yang hidup dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan itu memberi kita kuasa. Jadi firman Tuhan bukan hanya merubah mindset kita, pola pikir kita. Firman Tuhan itu bukan hanya memberi kita kuasa merubah perbuatan kita, tingkah laku kita, tapi firman Tuhan itu penuh kuasa. Saudara tahu, mari kita buka firman Tuhan, Ibrani 4 ayat 12 berkata demikian. Sebab firman Elohim itu hidup dan berkuasa dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum, bahkan ia juga sanggup membedakan pertimbangan pikiran dan maksud hati. Saudara lihat, di sini kita lihat firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Saudara tahu, kata situ dalam bahasa Inggris dalam King James, hidup itu adalah apa? Hidup dan aktif dan powerful. Jadi ada 3 kata saya ingin kita perhatikan firman Tuhan itu hidup, aktif, dan maha berkuasa. Saudara tahu apa artinya hidup? Banyak kali kita berpikir firman Tuhan itu hanya satu bacaan. Kita yang baca, kita yang pikirkan, kita yang imajinasikan, dan firman itu merubah kita. Salah. Firman Tuhan itu maha kuasa. Dia hidup. Kalau engkau terima dia, engkau buka hati, dia bekerja dalam hidupmu. Dia adalah kehidupan. Kenapa? Dan dia itu bukan pasif, dia aktif. Dia berpengaruh dalam hidupmu kalau kau terima firman. Banyak kali kita tidak mendapat sesuatu karena kita tidak terima. Kita tidak buka hati kita tidak memikirkan dia, kita bahkan memberi kesempatan pada iblis menghalangi firman Tuhan masuk pikiran kita, hati kita. Tapi kalau coba kita terima firman, maka firman itu hidup. Dia sendiri akan merubah kita. Seperti alami Alexander Smith. Pulau itu berubah jadi orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang bahagia, yang saling mengasihi. Kenapa? Karena firman itu yang begitu berkuasa. Dan firman itu hidup. Kenapa? Yohanes 1 ayat berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Tuhan, Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Jadi firman itu Tuhan. Dikatakan bahwa ayat selanjutnya 3, bahwa tidak ada satupun yang jadi, yang telah tercipta kalau tidak ada firman. Jadi firman itu pencipta. Firman itu sangat luar biasa. Saudara tahu, kenapa firman itu dikatakan dalam apa? Firman itu bukan hanya mencipta, tapi firman itu yang menopang, yang memelihara seluruh kehidupan ini. Saudara tahu, Ibrani 1 ayat 3 berkata, bahwa dialah gambar wujud Tuhan, ya, cahaya kemuliaan Tuhan, yang menopang segala yang ada, itu dengan firman. Saudara tahu, semesta alam ini boleh begitu sempurna, itu karena firman, karena Tuhan yang Maha Kuasa yang bekerja. Coba Tuhan tidak bekerja. Kalau jarak bumi dengan matahari berubah saja sedikit, saudara tahu, kalau makin dekat, maka bumi kepanasan, manusia bisa mati. Kalau buminya panas sekali, kita bisa mati, saudara. Kalau bumi dengan jarak matahari menjauh sedikit, saudara tahu apa yang terjadi? Bumi dingin sekali dan manusia mati, karena kita manusia itu makhluk darah panas, harus ada temperatur tertentu. Jadi begitu sempurna Tuhan mengatur. Contoh kedua, oksigen. Tuhan rubah sedikit oksigennya, Tuhan pindahkan ke bulan. Mati enggak manusianya? Manusia itu hanya bisa hidup 8 menit tanpa oksigen. Kalau tidak engkau mati, saudara. Jadi Tuhan pindahkan saja pergi ke bumi, ke bulan, sudah mati. Jadi begitu Tuhan punya kuasa dengan firman-Nya untuk memelihara kita. Karena itu firman Tuhan begitu berkuasa buat hidup engkau. Ya saudara, Tuhan sangat berkuasa dalam hidup engkau. Dia menciptakan.
Dia hidup, dia maha kuasa, dia tajam, dia sanggup merubah hidupmu. Karena mari, belajar merubah mindsetmu. Mulai hari ini, yakin firman itu hidup. Dia bukan hanya kata-kata, tapi dia adalah Tuhan sendiri yang sanggup merubah engkau dan saya. Hari ini engkau punya masalah, engkau punya COVID, engkau punya masalah ekonomi mungkin. Tapi saudara dengar, jangan takut. Engkau punya Tuhan yang sangat hebat. Engkau punya firman yang sangat luar biasa, yang akan merubah engkau. Firman yang hidup, yang sanggup merubah engkau. Supaya engkau menjadi orang-orang yang berkemenangan, sanggup mengubah situasimu, sanggup memberkati engkau, sanggup mengubah yang gagal menjadi sukses, sanggup merubah yang kalah menjadi berhasil, dan sanggup merubah yang miskin menjadi kaya. Kenapa? Karena firman yang sangat luar biasa, itu yang terjadi dalam hidup engkau. Jadi saudara lihat, Tuhan ingin kau hidup dalam rencana yang baik, untuk mereka kau masa depan yang baik. Karena itu saudara, mari kita lihat, kita diciptakan untuk hidup dalam rencana Tuhan. Tapi banyak orang tidak hidup dalam rencana karena tidak mau diajar oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita 3 hal. 1, memperbarui pikiran kita dan menuntun kita, mendidik kita dalam kebenaran. Dan ketiga, firman Tuhan memberita kuasa untuk hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam kemenangan, hidup diberkati, dan hidup yang alami, yang terbaik bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara, mari kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, kami bersyukur firman-Mu telah disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai, tapi biarlah Engkau firman yang hidup itu, Engkau sendiri yang penuh kuasa, yang akan merubah pola pikir kami, merubah mindset kami Tuhan, sehingga hidup kami berubah, cara tindakan kami berubah, hidup dalam berubah sesuai dengan kehendak Engkau. Tuhan, supaya kami mengalami yang terbaik Engkau. Dan bukan itu juga firman itu mendidik kami, mengajar kami, menuntun kami pada rencana dan kehendak Engkau. Tuntunan Engkau, kami pasti takkan gagal Tuhan. Engkau akan membawa kami ke air yang tenang, Engkau akan membawa kami ke berjalan kebenaran, dan kami akan memperoleh yang terbaik bersama Engkau. Dan bukannya itu Tuhan, firman juga maha kuasa, akan merubah hidup kami karena firman itu hidup dan berkuasa, merubah kami menjadi orang yang sangat luar biasa, dan orang yang akan menang dan lebih pemenang. Dan setiap masalah hidup kami alami ini, COVID, pandemi, ekonomi, kami yakin kami akan menang karena kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang punya rencana membuat hidup kami berkemenangan dengan memberi kami firman yang penuh kuasa dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Kami bersepakat berdoa Tuhan, yang sakit, angkat tanganmu, terima di iman, di dalam nama Yesus, oleh bilo Yesus engkau disembuhkan. Kami percaya firman-Mu menyembuhkan dan sudah sembuh. Kami percaya Tuhan, kami yang miskin untuk keterima penghiburan dan pertolongan Tuhan diberkati engkau. Di dalam Yesus engkau diberkati, apa yang tidak kau lihat, tidak kau pikirkan, itu kami menjadi milik engkau. Tuhan sanggup dalam berkat-berkat ajaib, karena hidup kami tidak berandalkan pekerjaan kami, tapi hidup kami mengandalkan Engkau, Yesus Tuhan, firman yang hidup, yang ajaib, yang akan memberkati, membuka jalan, memberikan mujizat yang luar biasa buat kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami semua berkata, amin. Tuhan berkati saudara, shalom, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun engkau berada saat ini, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hatimu, siapkan roti dan anggur untuk kita bersama-sama masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus pada hari ini. Terima kasih Yesus. Hirabarala barala masyakana. Mari angkat roti, angkat tinggi-tinggi sebagai tanda penghormatanmu kepada Yesus. Dia yang korbankan tubuhnya, Dia menanggung setiap penderitaan, setiap sakit penyakit, supaya oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan, engkau dipulihkan.
Ya saudara percaya, nanti bersama-sama dengan saya kita sambut tubuh Kristus dengan berkata dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan atas segala sakit penyakit dan kelemahan kita. Terima dengan iman, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan saudara. Sekarang angkat cawan, angkat tinggi-tinggi sebagai tanda penghormatanmu kepada Yesus. Sebab darahnya tercurah untuk menebus, membayar lunas semua hutang dosa, dan melepaskan kita dari setiap kutuk. Jika saudara percayakan kuasa darah Yesus, nanti bersama-sama dengan saya kita katakan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk penebusan, pengampunan atas segala dosa, pelanggaran kesalahanmu. Satu kali untuk selama-lamanya. Percaya dengan iman, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum saudara. Mari buka dua tanganmu di hadapan Tuhan. Bersama-sama bersyukur, katakan terima kasih Tuhan, kami bersyukur, Engkau baik, sangat baik. Tubuh dan darah Yesus yang kami terima hari ini memberikan kami kelepasan, kebebasan. Kami alami kemenangan yang ajaib dari Tuhan. Bahkan setiap kami percaya yang sakit hari ini kami terima kesembuhan yang ajaib dari Tuhan. Kami dipulihkan, kami terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, setiap dosa, kutuk tidak lagi mengikat kehidupan kami. Kami alami kemenangan, bahkan kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang oleh anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar. Naik
bersyukur kepada Tuhan. Dia baik. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama katakan, besar anugerah-Mu. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur lewat ibadah hari ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Ibadah ini membawa keuntungan bagi setiap kami Tuhan. Usahanya dari ibadah ini kami percaya. Kami melihat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Bahkan semakin hari semakin bertambah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan lewat ibadah hari ini. Terkhusus buat hamba-Mu Tuhan, Pak Gembala Pastor Harlim yang sudah membagikan kebenaran firman pada hari ini. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan iman kami, membawa kehidupan kami itu semakin mengerti kehendak-Mu, rancangan-Mu yang terbaik terjadi atas setiap kehidupan kami. Kami dikasihi, kami dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan dalam keadaan-keadaan yang sulit hari ini yang kami hadapi, kasih Tuhan itu cukup bagi kami. Anugerah-Mu terus menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh terus berjalan dari satu kemenangan pada kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Biarlah terus mesbah Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Mereka terus mengalami kebaikan, anugerah kasih-Mu. Keluarga, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka diberkati berlimpah-limpah. Bahkan kehidupan semua jemaat-Mu diluputkan dari segala malapetaka, dari segala bahaya, bahkan dari segala penyebaran virus corona. Kami percaya kami aman dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Sebelum kami akhiri, Tuhan kami rindukan, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi kami. Kami buka tangan, kami tengadahkan wajah kami siap terima berkat dari Tuhan. Hira parala paralama syakana paralama. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah dengan iman berkat dari Bapa Yahweh, kasih dan cintanya dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa persekutuan Meterai Roh Kudus-Nya dicurahkan melimpah atas kehidupanmu, menuntun, memimpin, menyertai engkau, bahkan melimpahi kehidupan dengan segala kebaikannya dalam anugerah kasih-Nya mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya diberkati disertai Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Yeshua HaMashiach bless you.
Terima kasih sudah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dan didoakan secara pribadi, dapat menghubungi 0852 2567 8000, 0852 2567 8000. Dan bagi jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini, dapat memberikan persembahan dan perpuluhan secara online melalui rekening Bank Danamon 417 331 22 417 331 22. Sertakan juga keterangan persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Have a blessed Sunday. Yeshua HaMashiach bless you.